ula. Nah, di sini u tidak dibaca panjang. Nah, perhatikan di samping huruf ya termasuk kepada huruf itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara semuanya yang ada di rumah senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah saudaraku semuanya, kita kali ini akan kembali lagi belajar membaca Al-Quran dan juga tajwidnya. Bagi saudara semuanya yang bacaannya belum lancar atau belum memahami tajwid dengan baik, mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Insya Allah setelah saudara semuanya menonton video ini hingga selesai, saudara semua dapat membaca Al-Quran dengan baik, kemudian juga paham dengan ilmu tajwid dengan sangat mudah. Akan kami jelaskan dengan pelan-pelan, kemudian juga dengan detail dalam penjelasannya, agar saudara semuanya begitu menonton langsung bisa dan memahami, kemudian juga langsung bisa praktek dengan sendirinya. Langsung kita mulai belajar mengajinya. Kita kali ini akan belajar membaca Al-Quran dan juga tajwidnya pada surah Al-Baqarah ayat 121. Di sini akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Baik saudaraku semuanya, sekarang kita bahas tentang tajwidnya dengan pelan-pelan. Alladzi, perhatikan pada huruf zal ini, ini dia dibaca panjang. Perhatikan rumus matobi'i yang di kotak warna hijau di samping. Di sini ada huruf ya, sukun, tanda sukun itu seperti ini. Kemudian di belakangnya hurufnya berbaris ke bawah atau berbaris kasrah. Jadi apabila kita membaca Al-Quran kemudian berjumpa dengan huruf ya, sukun, kemudian apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf ya, sukun, apabila dia berbaris ke bawah maka dibaca panjang. Maka huruf dzal ini dia berbaris ke bawah dan posisinya tepat berada di belakang huruf ya, sukun. Maka huruf dzal dipanjangkan, namanya matobi'i, panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Alladzina Kemudian perhatikan di samping, di tanda mad atau tanda panjang yang 1, 2 sampai 4 itu, perhatikan yang nomor 1. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, apabila ada alif kecil yang berdiri di atas suatu huruf, maka huruf yang memiliki alif kecil berdiri di atasnya dibaca panjang. Nah, maka a ini dibaca panjang. Akan tetapi ini bukan matobi'i namanya. Namanya itu adalah mad badal. Kenapa mad badal? Jadi kalau ada huruf hamzah yang dibaca panjang itu adalah mad badal. Loh, ini huruf hamzah apa huruf alif gitu ya? Ini adalah huruf hamzah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran
berjumpa dengan huruf alif seperti ini, tapi dia memiliki tanda baca, tanda baca atau memiliki harokat atau memiliki baris, nah maka itu adalah huruf hamzah. Seperti ini kan ada tanda bacanya nih. Seperti ini kan ada tanda bacanya nih, dhammah nih. Nah, maka itu adalah huruf hamzah. Nah, maka ini adalah mad badal. Mad badal itu adalah huruf hamzah yang dibaca panjang. Nah, seperti itu. Panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Kemudian nah ini juga sama, di atas huruf nun ada alif kecil yang berdiri di atasnya. Maka ini huruf nun juga dibaca panjang. Namanya mad tabi'i. Panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Alladzina antainahumul kita. Kemudian di atas huruf ta ada alif kecil lagi berdiri di atasnya. Maka huruf ta juga dibaca panjang. Mad tabi'i, panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Alladzina antainahumul kitaba yatlu. Kemudian huruf ta. Huruf ta ini dia sukun. Nah, ketika membaca huruf ta yang sukun seperti ini, maka ada desisan angin yang keluar daripada mulut kita karena huruf ta memiliki sifat hamas. Nah, jadi dibaca yat. Nah, seperti itu, berdesis. Yatlu. Nah, seperti itu. Kemudian lu, perhatikan rumus mad tabi'i yang di tengah, yang di kotak warna kuning. Apabila kita membaca Al-Qur'an, jika berjumpa dengan huruf wa sukun, ini huruf wa, kemudian dia sukun. Kemudian apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf wa sukun, apabila dia berbaris dhammah maka dibaca panjang. Maka ini huruf wa ini dia sukun, kemudian huruf lam ini dia berbaris dhammah maka dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Yatlunahu. Hu, perhatikan tanda mad yang nomor 3. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan tanda baca dhammah seperti ini, perhatikan kursor kami ini, tanda baca dhammah tapi dia terbalik. Nah, terbalik seperti ini. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah terbalik di atasnya dibaca panjang. Nah, ini huruf H dibaca panjang. Nah, atau dengan kata lain, huruf H dhamir yang dipanjangkan begitu. Ini namanya mad silah qasirah. Nah, jadi kalau menemukan tanda baca yang seperti ini, dhammah terbalik, huruf H dibaca panjang, namanya mad silah qasirah. Panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Yatlunahu haqqa tilawati. Di sini ada huruf lam alif. Huruf lam alif dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak warna merah. Ketika kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif nih, benderanya ini. Nah, kemudian apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf alif, apabila dia berbaris ke atas maka dibaca panjang. Ini huruf lam berbaris ke atas, posisinya tepat berada di belakang huruf alif. Ini huruf alif, ini huruf lam berbaris ke atas, maka huruf lam dibaca panjang. Tilawati. At-tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Nah, kemudian kita berhenti pada huruf H. Jika kita berhenti pada huruf H, maka huruf H ini disukunkan. Nah, walaupun dia memiliki tanda baca panjang, karena tanda baca panjang ini dia tidak berfungsi karena tidak ada huruf setelahnya yang dapat menjadikan huruf H ini dibaca panjang begitu. Kita berhenti pada huruf H, maka huruf H disukunkan. Tilawati. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada tanda waqaf, qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Nah, jadi berhenti di sini atau berwaqaf di sini itu lebih utama daripada kita lanjutkan membacanya. Berhenti di sini itu lebih utama.
Jadi kalau menemukan tanda wakaf yang seperti ini itu lebih baik berhenti atau berwakaf terlebih dahulu. Tapi kalau mau dilanjutkan juga tidak apa-apa. Kemudian ula. Nah, di sini u tidak dibaca panjang. Nah, ini bukan huruf wa sukun, bukan. Nah, jadi u tidak dibaca panjang. Kemudian la, perhatikan rumus mad tabi'i. Perhatikan tanda mad yang nomor 1 terlebih dahulu. Nah, yang nomor 1 itu, nah, apabila kita membaca Al-Quran, kemudian ada alif kecil yang berdiri di atas suatu huruf, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf lam, di atasnya ada alif kecil yang berdiri di atas huruf lam, maka huruf lam dibaca panjang. Nah, dan kemudian ini kan pada awalnya mad tabi'i ini, tetapi mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf hamzah. Ini huruf hamzah. Nah, berjumpa dengan huruf hamzah, tapi di satu kalimat atau masih di satu suku kata begitu. Maka namanya itu berubah menjadi mad wajib muttasil. Nah, kemudian dikasihlah tanda seperti ini. Nah, seperti bendera ini. Nah, panjangnya itu 5 harokat atau kira-kira 5 ketukan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, panjangnya tuh seperti itu kira-kira. Ulaika yu'minuna bih. Nah, kemudian nu, perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak warna kuning yang di tengah. Apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf wa sukun, mana huruf wa sukun? Ini huruf wa, ini tanda sukun. Kemudian apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf wa sukun, apabila dia berbaris dhammah maka dibaca panjang. Maka huruf nun itu dibaca panjang karena dia berbaris dhammah dan posisinya tepat berada di belakang huruf wa sukun. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Ulaika yu'minuna bih. Kemudian huruf H, kembali lagi ini disukunkan walaupun huruf H memiliki tanda baca panjang. Nah, ini ada alif kecil berdiri di bawahnya. Kalau dia sukun maka kalau dia berhenti di huruf H maka disukunkan. Tapi kalau misalkan dilanjutkan maka huruf H dibaca panjang. Misalkan ini kita lanjutkan yu'minuna bihi wa may. Nah, huruf H dipanjangkan. Tapi kalau kita berwakaf atau berhenti pada huruf H maka huruf H disukunkan. Yu'minuna bih. Nah, seperti itu. Ini tanda wakafnya sama dengan yang di atas ini tadi sudah kami jelaskan. Kemudian nun sukun berjumpa dengan huruf ya. Namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Apabila kita membaca Al-Quran kemudian berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu ada 3. Baris 2 di atas namanya fathah tain, baris 2 di bawah namanya kasrah tain, yang satunya itu namanya dhammah tain. Apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka lihat huruf di depannya, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Contohnya seperti ini. Ini nun sukun berjumpa dengan huruf ya. Kita fokus pada huruf ya-nya ini. Perhatikan di samping, huruf ya termasuk kepada huruf idgham bi gunnah. Jadi nun sukun berjumpa dengan huruf ya, hukumnya idgham bi gunnah. Cara bacanya itu dimasukkan kemudian juga didengungkan. Nah, apanya yang dimasukkan? Nah, huruf nun ini dimasukkan ke huruf ya. Jadi dibaca wa may. Nah, jangan dibaca wa man yakfuru, jangan. Tapi dibaca wa may yakfur. Nah, seperti itu. Didengungkan itu suaranya itu kita tahan atau kita panjangkan. Panjangnya itu 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Wa may yakfur. Kemudian di sini ada ro, di sini dulu. Nah, ini ada huruf kaf. Huruf kaf ini dia sukun. Nah, huruf kaf juga memiliki sifat hams. Nah, jadi membunyikannya itu ketika dia sukun seperti ini. Wa may yak. Nah, seperti itu. Ada hembusan napas sedikit angin yang keluar daripada mulut kita. Yakfur. Nah, seperti itu. Kemudian ini huruf ro. Di belakangnya hurufnya berbaris dhammah, maka huruf ro dibaca tebal. Fur. Nah, seperti itu. Lidah kita itu terangkat ke atas. Fur. Nah, seperti itu. Kemudian huruf H. Huruf H dia memiliki
alif kecil yang berdiri di bawahnya. Perhatikan tanda panjang atau tanda mad yang di nomor 2. Ketika kita membaca Al-Quran kemudian berjumpa dengan alif kecil seperti ini yang berdiri di bawah suatu huruf. Yang nomor 1 itu di atas suatu huruf, yang nomor 2 di bawah suatu huruf. Maka huruf yang memiliki alif kecil berdiri di bawahnya dibaca panjang. Nah, ini ada huruf H. Kemudian di bawahnya ada alif kecil berdiri di bawah huruf H, maka huruf H dibaca panjang. Nah, ini sama dengan ini tadi nih, huruf H yang di atas ini. Namanya itu mad silah qasirah. Nah, karena ada huruf H domir yang dipanjangkan. Panjangnya itu 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Bihi, faula, u tidak dibaca panjang, sama dengan ini. Ini bukan huruf wa sukun, tidak. Jadi tidak dipanjangkan u ini. Kemudian la. Nah, penjelasannya sama dengan yang ini tadi, sudah detail kami jelaskan tadi di sini. Ini namanya mad wajib muttasil, panjangnya 5 harokat atau kira-kira 5 ketukan. Faulaika humul khasirun. Kha, perhatikan lagi tanda mad di nomor 1. Ketika kita membaca Al-Quran, apabila ada alif kecil yang berdiri di atas suatu huruf, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf kha, di atasnya ada alif kecil yang berdiri di atas huruf kha, maka huruf kha dibaca panjang. Namanya mad tabi'i, panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Faulaika humul khasirun. Run. Nah, perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak warna kuning yang di tengah. Apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf wa sukun, ini huruf wa tanda sukun itu seperti ini. Kemudian apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf wa sukun, apabila dia berbaris dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Huruf ro dibaca panjang karena berbaris dhammah dan posisinya tepat berada di belakang huruf wa sukun. Nah, ini pada awalnya namanya mad tabi'i pada awalnya, akan tetapi mad tabi'inya di sini berjumpa dengan huruf yang disukunkan atau huruf yang kita baca mati, maka namanya berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya itu boleh 2 harokat, boleh 4 harokat hingga 6 harokat, boleh 2 ketukan kira-kira, boleh kira-kira 4 ketukan hingga 6 ketukan. Kemudian huruf nun ini kita sukunkan, kita matikan. Jadi kita baca humul khasirun. Jangan dibaca khasiruna, jangan, tapi dibaca khasirun. Kenapa kok huruf nun ini kita sukunkan? Ini sama dengan ini tadi nih, yang di atas ini. Sama juga dengan yang di bawah, yang di tengah ini. Ketika kita membaca Al-Quran kemudian berjumpa dengan huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan, seperti itu. Sekarang kita baca bersama-sama dari awal. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim.